Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peningkatan Tumbuh Kembang Posyandu KB IDAI Klinik Tumbuh Kembang. Yang pertama itu ada Posyandu. Posyandu atau pos pelayanan terpadu pertama kali direncanakan oleh pemerintah di tahun 1986 bersamaan dengan pelayanan Hari Kesehatan Nasional. Sejak itu, Hari Posyandu diperingati setiap tanggal 29 April. Posyandu sebagai layanan yang berasal dari oleh dan untuk masyarakat merupakan ujung tombak semua layanan untuk anak usia dini. Di mana aspek pelayanan kesehatan dan gizi diwujudkan dengan mekanisme pelayanan 5 meja. Yang pertama itu pendaftaran, yang kedua ada pengukuran tinggi dan berat badan anak, yang ketiga pencatatan hasil pengukuran, yang konsultasi gizi sesuai kondisi individu, dan yang kelima perawatan kesehatan. Terkait cakupan imunisasi sehingga penularan reproduksi sunting, yang pertama itu meningkatkan capaian imunisasi pada balita. Simulasi pandemi membuat cakupan anak usia dini yang mendapatkan imunisasi lengkap mengalami penurunan. Selanjutnya ada pendukung penurunan revalensi sunting. Sunting merupakan sebuah proses kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan asupan gizi yang tidak adekuat atau waktu yang lama. Kemudian ada KB, keluarga berencana. Pengertian dari keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sederhana. Kemudian ada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara sempurna, serta bukan hanya terhindari dari kesakitan dan kecacatan baik alat, sistem, fungsi, serta reproduksi sehingga memungkinkan setiap hidup produktif secara biologis, sosial, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka BKKBN mempunyai 4 pilar penggarapan, yaitu ada pendewasaan usia perkawinan atau disebut PUP, dan kemudian penjelasan dari aspek ini yang menjadi sasarannya adalah para remaja yang belum menikah. Tujuan dari aspek pilar ini adalah mencegah remaja menikah di usia dini yang biasanya terjadi karena kecelakaan. Selanjutnya ada pengaturan kelahiran. Pada aspek pilar ini yang terjadi sasarannya adalah pasangan usia subur. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak yang ideal. Yang selanjutnya ada pembinaan ketahanan keluarga atau bina-bina keluarga. Kegiatan ketahanan keluarga adalah keluarga yang mempunyai balita, remaja, dan lansia. Keluarga yang mempunyai balita diharapkan untuk kegiatan BKB dengan tujuan keluarga dengan dapat mengasuh, membimbing, dan memberi rangsangan atau stimulasi pada pertumbuhan dan perkembangan balita hingga mereka dapat tumbuh kembang. Selanjutnya ada peningkatan ekonomi produktif. Dengan berhasilnya pengaturan kelahiran, jarak melahirkan, serta jumlah anak diharapkan keluarga lebih banyak mempunyai waktu luang untuk berusaha, yaitu melalui kegiatan usaha meningkatkan pendapatan keluarga.
Selanjutnya ada manfaat keluarga berencana, yaitu pada um, pada pa- bagi ibu, yaitu mencegah anemia atau kurang darah, menurunkan risiko terkena kanker rahim, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan, meningkatkan keharmonisan keluarga, menambah waktu untuk merawat diri, dan selanjutnya ada manfaat KB bagi anak, yaitu mencegah kekurangan gizi pada anak, tumbuh kembang anak lebih terpantau, kebutuhan ASI dan tercukupi. Dan selanjutnya ada manfaat KB bagi keluarga, mengurangi kebutuhan rumah tangga, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan selanjutnya ada manfaat KB bila dipandang dari segi sosial budaya, yaitu meningkatkan kesepakatan bermasyarakat dan meningkatkan peran ibu untuk ikut adil dalam mengisi pembangunan. Baik, selanjutnya ada IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sejak anak dilahirkan, pertumbuhan badan adalah perubahan yang sudah terlihat. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan ukuran jumlah sel dan jaringan pembentukan tubuh lainnya, sehingga jumlah fisik dan bentuk tubuh bertambah sebagian atau keseluruhan. Pertumbuhan dapat dinilai dengan mengukur tingkat tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Masa pertumbuhan tercepat seorang anak adalah 1.000 hari. Pada kehidupan 1.000 hari HPK yang dinilai sejak awal kehamilan hingga 1 tahun kedua ke, hingga ulang tahun kedua seorang anak. Pada masa ini terjadi pembentukan otak dan organ penting lainnya. Cara untuk mengetahui perkembangan bayi usia 1 tahun normal atau tidak adalah berat badan pencapaian 3 kali berat lahir, panjang badan 50% dari panjang lahir, dan lingkar kepala naik sekitar 10 cm. Adapun indikator membagi anak menjadi berat badan normal, berat badan kurang, dan berat badan berlebihan. Indikator ini membandingkan berat badan seorang anak dengan anak seusianya. Pengukuran yang sering terlupa orang tua adalah lingkar kepala. Pengukuran itu setiap 3 tahun sampai usia 1 tahun, dan setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun. Dari hasilnya lingkar kepala dapat dibagi menjadi normal, kecil, dan besar. Selanjutnya ada klinik tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang adalah klinik yang menangani anak-anak yang memiliki masalah dalam tumbuh kembang mereka, baik karena kelainan saat lahir atau kemampuan si anak yang lebih lambat dari rata-rata anak lainnya. Klinik ini akan memantau perkembangan anak dan membantu stimulasi tumbuh kembangnya dari mulai bayi baru lahir hingga si kecil berusia 18 bulan atau lebih. Setiap orang tua pasti menginginkan tumbuh kembang sang anak lebih berjalan normal sesuai dengan usianya, mulai dari perkembangan fisik yang sehat melalui karakter yang baik hingga keterampilan hidup yang cukup. Ada beberapa kondisi bayi yang baru lahir yang membutuhkan perawatan di klinik tumbuh kembang, antara lain yang pertama itu bayi dengan berat badan lahir yang rendah, yakni kurang dari 1.500 gram. Bayi kurang bulan atau prematur dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Bayi dengan gangguan kesehatan dalam masa prenatal, yaitu mulai dari usia kehamilan 28 minggu sampai usia 7 hari. Bayi dengan infeksi bawaan, dan bayi dengan kelainan bawaan seperti sindrom Down atau trimosidosis.
berbeda dengan bayi dan dengan masalah tumbuh kembang memiliki ciri khusus. Seperti anak dengan keterlambatan kemampuan berbicara atau gangguan berkomunikasi, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Anak dengan keterlambatan sistem motorik seperti terlambat duduk, terlambat berjalan, dan anak dengan kesulitan belajar, dan juga anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Berbagai masalah kesehatan pada anak sebenarnya bisa diatasi, bahkan dicegah juga bisa teratasi lebih dini. Klinik tumbuh kembang menjadi salah satu tempat rujukan bagi para anak. Berbagai masalah kesehatan pada anak sebenarnya bisa diatasi, bahkan dicegahkan jika bisa teratasi lebih dini. Klinik tumbuh kembang menjadi salah satu tempat rujukan bagi para orang tua untuk mencegah juga mengatasi masalah tumbuh kembang anak, gangguan perkembangan, dan intervensi secara dini lebih cepat akan memberikan hasil yang lebih baik. Karena pada 3 bulan pertama dari kehidupan anak merupakan periode tumbuh kembang yang sangat cepat, sehingga diharapkan melalui deteksi atau intervensi secara dini dapat memperbesar kemungkinan keberhasilan anak untuk dapat mempertahankan kualitas hidup dengan lebih maksimal. Sekian presentasi dari saya.